Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Buat anak-anakku yang sekarang sedang eh, kuliah, harus kuliah di masa pandemi melalui daring, tetap semangat. Dan eh, mari kita mencoba mempelajari terkait dengan topik ke-6 di mata kuliah farmakologi, yaitu bagaimana kita memberikan konseling diet terkait dengan interaksi makanan dan obat-obatan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, surat yang Ibu ambilkan terkait dengan masalah atau topik pada hari ini, Ibu ambilkan pada surat Asy-Syura ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yasfin, di mana Allah telah berfirman bahwa apabila hambanya sakit, maka Allah yang akan menyembuhkannya. Yang mana Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya tempat mohon ampun, mohon petunjuk, mohon kesembuhan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk bahan kajian hari ini kita akan belajar apa itu atau bagaimana sih edukasi atau tentang apa itu konseling terkait dengan gizi dan interaksi obat pada makanan. Dan yang kedua, bagaimana kita memprioritaskan kajian-kajian gizi dan konseling supaya pasien atau klien kita itu benar-benar bisa menerapkan terapi dengan baik. Dan yang terakhir itu nanti Ibu akan jelaskan terkait dengan metode-metode konseling yang memang harus kalian pelajari. Ini termasuk akronim juga, kependekan dari beberapa kata, nanti Ibu akan jelaskan. Ya, intinya hari ini kita akan belajar bagaimana kita memberikan konseling gizi secara umum, yang mana nanti kita kaitkan interaksinya dengan obat-obatan yang memang pasien tersebut tidak bisa lepas dari pengobatan. Jadi kita harus bisa bersinergi. Bagaimana diet yang kita berikan tetap bermanfaat, tapi pengobatan yang diberikan oleh dokter atau apoteker itu tetap bisa bekerja dengan optimal. Lalu apa sih sebenarnya yang kalian ketahui perbedaan antara edukasi dengan konseling? Sebenarnya edukasi dan konseling itu sama juga tahapannya, hanya perbedaannya adalah pada tujuan dari konseling itu sendiri dan bagaimana follow up-nya, bagaimana kita memonitoring, mengevaluasi selama kita memberikan konseling pada klien itu benar-benar kita pantau, kita perhatikan, kita awasi, kita pastikan bahwa terapi yang kita berikan itu sudah dilakukan oleh klien atau pasien. Sedangkan edukasi itu cukup sebagai pemberian pemahaman, pengetahuan, kemudian memberikan penjelasan, memberikan gambaran supaya paham dari sisi pengetahuannya dan sisi pengalamannya begitu ya. Tapi kalau dari konseling, kita harapannya sebagai konselor itu pasien itu benar-benar bisa mencapai tujuan dari pengobatan atau dietnya. Selain itu, konselor juga harus memantau, membuat target, menentukan evaluasi bagaimana sih kalau memang kalian mengalami kendala-kendala selama proses terapi tersebut. Nah, konselor ini sangat penting, sangat berperan, yang mana pasien itu sangat membutuhkan istilahnya apa monitoring evaluasi dari kita, karena kalau hanya mereka sendiri yang berjalan tentu belum paham juga apa yang harus mereka lakukan. Sehingga dalam konseling ini kita perlu menerapkan suatu metode SAVER. SAVER itu artinya, jadi kalau dari bahasa Inggris artinya ya sebagai apa ya istilahnya SAVER. SAVER itu artinya mengamankan ya, sebagai orang yang mengamankan, orang yang selalu menjaga.
Yang mana SAVER ini adalah kepanjangan dari source atau sumber daya, assessment atau pengkajian, food list. Food list itu beberapa list makanan. Kemudian E itu adalah evaluation. Dan yang kelima adalah bagaimana mereview dan mereinforce. Nah, ini adalah suatu metode-metode bagaimana seorang konselor itu menerapkan konselingnya supaya tetap bisa berjalan dengan baik. Lalu source itu apa saja yang bisa kita ambilkan ketika kita melakukan konseling? Sebenarnya sebagai seorang konselor itu kita bisa mengambil beberapa data, beberapa sumber atau hasil interview, ataukah hasil dari catatan rekam medisnya, ataukah dari hasil laboratoriumnya, ataupun dari kasus-kasus yang disampaikan oleh pasien tersebut. Nah, harapannya dari sumber-sumber yang sudah kita dapatkan, data-data terkait dengan bagaimana kita menentukan terapi, mulai dari asesmen, mungkin dari antropometri, biokimia, dieteri, kemudian riwayat makan atau riwayat penyakitnya, ada pernah sakit apa, gitu ya. Itu yang menjadi sumber-sumber kita, dasar-dasar kita, bagaimana kita akan melakukan terapi atau konseling pada pasien. Nah, kemudian kita mengkaji nih. Setelah kita dapat data, lalu kita kaji. Mulai dari data gizi, kita kaji bagaimana pasien itu di rumah itu apakah dia disediakan masakan oleh asisten ataukah oleh orang tua ataukah dia sendiri ataukah dia memang menyiapkan makanan sendiri. Itu juga perlu kita kaji bagaimana dia siap atau bagaimana dia menghadapi terapi ini, menghadapi penyakit yang dihadapi itu bagaimana kesiapannya, bagaimana dia menerima, bagaimana dia bisa siap dengan terapi yang memang direncanakan untuk mereka. Jadi harapannya kita nggak hanya sekedar, Bu, datanya apa saja, kalian bisa dapat saja, tapi kita bisa menggali secara keseluruhan dari sisi psikologisnya, dari sisi apa ya istilahnya mentalnya, kemudian dari sisi dasar pengetahuan itu sampai mana sih, pemahaman mereka itu sampai mana sih tentang penyakit yang dia rasakan, yang dialami itu sekarang seperti apa, kemudian apa yang dia pahami terkait dengan diet-diet yang memang terkait dengan penyakit yang dia alami. Mungkin bisa jadi misal orang dengan sakit asam urat, mungkin dia akan hanya tahu, oh ya saya nggak boleh makan yang kacang-kacangan, tetapi sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi ada beberapa batasan yang memang harus diketahui, sehingga pengetahuan itu bagi mereka itu, bagi kita sebagai konselor tuh kita harus pahami. Jangan sampai pemahaman mereka itu mengganggu atau apa ya istilahnya, menjadi kendala saat proses konseling atau saat proses terapinya. Nah, sebenarnya selama sakit itu ada beberapa pasien yang memang harus dibantu dengan obat. Misalkan obesitas kemarin ya, obesitas pernah kita jelaskan bahwa orang dengan obesitas yang sangat obes itu kondisinya memang tidak cukup hanya dengan olahraga dan mengatur dietnya, tapi juga harus perlu diberikan terapi pengobatan. Nah, obat-obat itu nanti akan membantu dalam menekan rasa kenyang, kemudian mengatur bagaimana nafsu makannya gitu ya, dan juga mengendalikan supaya enzim-enzim pemecah lemaknya juga dapat bekerja, selain dibantu dengan mengurangi makan makanan tinggi lemak itu untuk pasien dengan obesitas. Sehingga kita perlu mengasesmen beberapa hal, apakah pasien itu mendapatkan dukungan keluarga, apakah pasien itu siap secara mental dan fisiknya, apakah pasien itu paham betul yang harus dilakukan, ada kesalahan informasi apa tidak selama yang dia pahami, itu kita perlu gali semuanya. Jadi tidak hanya cukup, Bu, ini status gizi Ibu kurang misalkan gitu ya, tapi tidak hanya sampai di situ, Bu, ini hasil labnya sekian. Mereka sudah tahu, tapi bagaimana kita menggali pengalaman mereka, kesiapan mereka, bagaimana mempersiapkan makanan. Mungkin saja pasien tersebut sudah tua, renta, tidak ada anak yang di rumah, tidak ada keluarga yang
menemaninya di rumah, sehingga walaupun dia sakit, dia harus mempersiapkan makanan sendiri, dia harus membelanjakan makanan dia sendiri. Itu yang paling kita ketahui untuk bisa apa? Tadi supaya proses terapi tadi itu kita bisa memberikan saran yang pas, saran yang tepat, yang benar sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan kondisi penyakit pasien tersebut. Jadi tidak bisa digeneralisasikan atau disamaratakan. Jadi terapi-terapi, intervensi yang kita lakukan, yang akan kita berikan sebagai konselor tidak hanya semata-mata sama. Oh, kalau orang diabetes itu harus mengatur gulanya, harus mengatur gini. Tapi tidak hanya cukup, tapi juga harus mengatur bagaimana dukungan keluarga, menyiapkan makanan, bagaimana mereka memberikan contoh makanan yang sehat itu seperti apa bagi orang diabetes. Jadi itu akan memudahkan terapi-terapi mereka pasien bisa berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya dalam proses asesmen ini kita mulai mengkaji bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip teori plan behavior. Mungkin nanti kalian bisa pahami bagi apa sih prinsip-prinsip teori plan behavior di mata kuliah lain ya. Intinya kita sebagai ahli gizi tidak hanya perlu paham terapi yang tepat, tapi kita harus perlu tahu bagaimana sih kita merubah atau meyakinkan bahwa terapi yang kita berikan itu memang terbaik, memang baik untuk mereka, dan memang sudah tepat, dan memang sudah menyeluruh. Artinya kita sudah mempertimbangkan dari aspek-aspek yang lainnya. Sehingga nanti muncullah, jadi tujuan kita kan memang mengubah perilaku ya, mengubah perilaku, memperbaiki perilaku supaya pasien tadi bisa menerapkan terapi yang memang sudah kita tentukan. Nah, selain S, selain dari source tadi kan ada saver. S source, kemudian assessment sudah, kemudian yang F-nya adalah food list. Bagaimana kita mengetahui perilaku-perilaku diet dari pasien itu seperti apa, pola makannya seperti apa, pemorsiannya mereka setiap biasanya makan itu seperti apa. Kita bisa lihat dari kuesioner semi kuantitatif FFQ atau food frequency quantitative. Nah, ini perlu nanti kalian pelajari lagi apa itu semi kuantitatif, data-data apa saja yang kalian ambil dari semi kuantitatif FFQ. Nah, sebenarnya selain dari bagaimana kita mengetahui list-list makanan apa sih yang mereka konsumsi, karena kan kita nggak bisa ngecas ya, oh orang ini tuh tinggal di perkotaan, mungkin dia bisa jadi orang yang tinggal di perkotaan, mungkin dia sering juga mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di desa atau makan makanan yang memang mereka suka yang tidak ada di perkotaan juga bisa, atau mereka yang ada di perkotaan tapi lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di pasar tradisional juga nggak pasti, makanya kita harus menggali ya. Bisa juga orang yang tinggal di pedesaan, akses pasar tradisional lebih mudah, lebih dekat, bahkan lebih sering, bisa jadi mereka jadi lebih sering belanja. Atau juga akses transportasinya bagaimana di sekitar rumah pasien tersebut. Lalu juga perlu pertimbangkan apakah pasien ini berada di level ekonomi yang menengah, rendah, ataupun tinggi. Karena itu pasti akan mempengaruhi pilihan makanan, list-list makanan, pilihan-pilihan makanan yang biasa mereka konsumsi. Nah, sehingga nanti setelah kita tahu apa itu aspek-aspek yang lain, kita bisa mengetahui bagaimana persiapan dan penyiapan makanan dari pasien tersebut. Ya, itu yang perlu kita dalami. Nah, seperti contohnya ada tidaknya makanan cepat saji dan makanan-makanan yang lainnya. Itu yang perlu kita gali. Bagaimana pasien itu memilih makanan, apakah dia sudah memilih makanan yang benar, apakah dia memang memilih makanan yang selama ini sudah salah, apakah kebiasaan mereka ternyata kebiasaan minum jamu misalkan selama 5 tahun berturut-turut ternyata kalau tidak kita gali tidak akan kita ketahui, ya itu yang hal-hal yang paling penting kita ketahui ya, kita perhatikan sekali. Nah, lalu masuk di tahap E atau evaluation dan incorrect. Di sini kita harus fokus pada masalah pasien. Masalah pasien itu apa tahu sebenarnya? Kenapa dia bisa sakit itu? Apakah memang karena dia stres, karena pekerjaan? Apakah memang dia awalnya memang sudah mulai memiliki kebiasaan hidup yang tidak sehat? Apakah memang dia ada riwayat keluarga yang
terkait dengan penyakit degeneratif atau memang ada masalah-masalah lain, kita harus mengevaluasinya. Kemudian perlu kita perhatikan pola makannya, kebiasaan pasien, mulai dari cara masak, cara beli, cara memilih, cara menyajikan, kemudian beberapa keyakinan atau budaya sesuai dengan masyarakat di lingkungan pasien yang nanti akan mempengaruhi bagaimana makanan itu berperan dalam penyembuhan pasien. Itu penting juga, artinya bisa jadi pasien itu memiliki beberapa keyakinan makanan tertentu. Kalau saya makan itu nanti saya akan sakit ini. Kalau saya makan kacang-kacangan nanti saya akan nggak bisa jalan. Itu hal-hal yang mungkin mereka ketahui meskipun itu kurang tepat juga bisa ya. Jadi termasuk mungkin kalau orang dengan diabetes, saya nggak mau makan makanan yang baru atau makan makanan yang hangat. Saya mau makan makanan yang makan nasi yang sudah lewat 1 hari baru saya makan. Itu hal-hal yang dia yakini itu bisa menyembuhkan gulanya mungkin. Tapi itu perlu kita luruskan lagi pengetahuan-pengetahuan yang memang mereka yakini gitu ya. Artinya itu tugas kita untuk bisa memberikan edukasi yang tepat, pendekatannya yang benar-benar bisa diterima oleh pasien tersebut. Tidak bersifat mendikte, tapi kita memberikan penjelasan secara baik ya. Artinya kita bisa mengambil hati, seperti itu ya. Artinya pendekatan itu tidak hanya, Bu, nanti kalau ini sebaiknya begini, tidak begitu, tapi kita harus melakukan suatu komunikasi yang memang membuat mereka itu nyaman. Mungkin nanti Ibu bisa mencoba kalau Ibu mengkonsumsi ini dengan jumlah sekian, kadar gulanya bisa Ibu cek apakah benar tinggi ataukah bisa sedikit lebih stabil. Itu artinya kita bisa tidak mendikte, tetapi kita bisa memberikan semacam penjelasan yang lebih bisa diterima oleh pasien. Sehingga selain, jadi pada tahap evaluasi ini kita juga perlu memantau ya. Jadi proses konseling ini tidak hanya berhenti 1 kali saja pertemuan, tapi tapi juga periodik. Ada jadwal-jadwal yang memang ditentukan oleh ahli gizi bagaimana kapan dia mentarget perubahan berat badan itu akan berubah setelah berapa minggu, apakah menarget 3 minggu, apakah melakukan target selama 2 minggu, apakah ahli gizi itu baru melakukan intervensi bagaimana kalau pasien ini menerapkan pola makan yang benar dulu. Misalkan, yang awalnya pasien ini terbiasa makan 6 kali sehari, coba dikurangi dulu menjadi 5 kali sehari. Coba dikurangi dulu menjadi 4 kali sehari. Setelah dipantau, kemudian datang lagi setelah melakukan kebiasaan ini, bagaimana kadar gula darahnya. Ternyata sedikit lebih stabil. Nah, besok diatur lagi kebiasaan. Jadi kita nggak bisa saklek, Bu, yang tadinya Ibu tersebut konsumsi nasi 6 kali, kemudian kamu langsung membuat satu konseling, membuat satu terapi. Besok makannya 3 kali sehari saja ya, Bu, jangan banyak-banyak. Itu nggak bisa gitu, Dek. Artinya kita harus bisa menyesuaikan, mengatur pelan-pelan kebiasaan mereka yang tadinya seperti itu. Ya, ini tugas konseling, artinya kita harus memastikan, memantau, dan mengevaluasi. Kalau kita berikan terapi 4 kali sehari makan atau 5 kali sehari makan dibandingkan dengan yang kemarin 6 kali sehari atau lebih dari 6 kali, bagaimana dengan kadar gulanya? Ternyata kadar gulanya memang ditemukan bisa lebih turun, meskipun masih tinggi di atas dari normal, tapi tidak setinggi waktu sebelumnya. Itu artinya apa? Kita bisa memantau, mengevaluasi setiap target-target yang sudah ditentukan. Nah, harapannya selama proses konseling ini kita tetap memonitoring, mengingatkan, mensupport, mendukung, kemudian memberi semangat, ya apalah seperti itu. Yang artinya proses ini berjalan rapi, berjalan dengan lancar. Nah, sampai pada tahap review dan reinforce, kita harus melakukan monitoring yang terprogram. Jadi monitoring yang memang sudah kita lakukan. Kalau memang ada pasien dengan
dengan keinginan ingin menurunkan berat badan dalam waktu singkat misalkan. Ya kita harus jelaskan sebenarnya penurunan penurunan berat badan ini dilihat dari satu gizi yang sekarang. Jika ingin menurunkan berat badan sampai 10 kilo atau sampai 5 kilo itu melalui beberapa tahapan proses adaptasi dilakukan dalam sebulan harapannya bisa turun 2 kilo terlebih dahulu. Kemudian nanti dengan olahraga, dengan mengurangi atau melakukan diet, nanti bisa lebih cepat penurunan berat badannya seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan monitoring terprogram dan ada target supaya pasien itu benar-benar paham dan mentaatinya. Pasien itu juga harus kita jaga, artinya jaga mood-nya ya, artinya kalau ditanya seperti ini apakah siap, apakah, dari sisi pasien itu mau, semangat, gitu ya, itu ya harus dikembalikan ke pasien juga karena kita nggak bisa mengatur rapih, diet kita sudah bagus, pengaturan diet sebagai ahli gizi sudah diterapkan dengan baik, tapi kalau pasiennya belum siap, belum semangat gitu ya nggak akan bisa berjalan dengan baik terapinya ya. Jadi tetap diawasi, dimonitor, dilakukan target, pendekatan tetap harus selalu dilakukan agar pasien itu mau merubah perilakunya, mau memperbaiki perilakunya. Nah, tapi tadi ya tidak hanya sekedar saran, tapi juga lebih kepada tindakan. Bagaimana kita rutin mengkomunikasikan, rutin bagaimana memberikan gambaran-gambaran, mungkin memberikan semangat, support. Kemudian kita juga perlu menyampaikan kepada keluarga kalau memang itu dirasa perlu, peran keluarga itu penting bagi pasiennya. Nah, itu juga perlu. Kita nggak ada salahnya memberikan konseling kepada keluarganya, karena memang keluarga itu penting bagi pasien yang memang disediakan atau memang tinggal bersama keluarganya. Itu perlu juga. Nah, bagaimana nanti setelah proses tahapan ini, di saat mereview, saat mereforce, artinya pasien itu akan tahu, dilatih. Nah, ini loh kalau sudah Anda melakukan olahraga 3 kali sehari, kalau Anda sudah melakukan olahraga eee, rutin seperti ini, kemudian Anda sudah mengatur diet makannya, dampaknya dirasakan seperti apa? Oh, saya merasa lebih nyaman, badan saya lebih sehat, saya bisa lebih cepat istirahat. Itu kita perlu tanyakan juga. Artinya apa? Itu menjadi eee, manfaat yang mereka rasakan dari terapi ini, sehingga dia tetap semangat, dia tetap, eee, kita tetap berusaha menjadi lebih sehat dengan terapi dan baik itu obat ataupun, makanan. Sehingga nanti konselor itu harus bisa, menemukan, celah-celah atau gap-gap atau hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ada di pasien, baik itu dari sisi pasien maupun dari sisi keluarga, yang mana nanti bisa dikomunikasikan sehingga dietnya bisa berjalan lancar, pengobatannya juga baik, dan pasien tidak merasa dipaksa. Nah, pada tahap edukasi nanti intinya adalah kita harus bisa menjelaskan terkait dengan tadi bahwa pasien yang harus minum obat itu juga harus memperhatikan uh, pengaruh dari obat terhadap makanan atau pengaruh obat satu dengan obat yang lainnya. Kita harus bisa melihat pasien ini mendapatkan obat apa sih, kemudian ada reaksi enggak ya dengan makanan yang kita berikan atau makanan yang pasien biasanya konsumsi. Nah, kenapa? Karena antara obat dengan makanan itu akan muncul beberapa efek, baik itu efek yang diinginkan, efek yang tidak diinginkan, bahkan kontraindikasi, artinya memperlambat efek dari obat tersebut. Ini beberapa kemarin sudah saya jelaskan bagaimana bisa berdampak pada nafsu makan, kemudian yang lainnya ya, efek-efek makanan bisa mengganggu efek dari obat tersebut. Jenis obat dan makanan yang bisa bereaksi, contohnya keasaman dari jus nanti akan menurunkan efektivitas dari obat-obat antibiotik misalkan, atau susu. Susu itu bisa membentuk suatu kelat atau semacam penghambat gitu ya. Apabila diminum bersama obat-obat tetrasiklin, itu hal-hal yang dulu pernah saya jelaskan, artinya ada menambah pengetahuan bahwa bila makanan itu dapat
bereaksi dengan obat atau obat menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tentu efeknya kan berbeda-beda, baik yang rendah maupun sampai yang parah. Sehingga kita perlu mengatur pemberian makan saat pasien harus konsumsi obat. Jadi harus menunda, mengurangi atau jadi mengatur pemberian makan supaya tidak mengganggu penyerapan obatnya. Sehingga beberapa obat ada yang harus diberikan saat perut kosong atau memang sebelum 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Itu gunanya untuk bisa memastikan obat bisa bekerja optimal dan tidak dipengaruhi oleh adanya makanan. Nah, dasar-dasarnya kenapa sih obat itu harus dibelikan sebelum makan, sesudah makan, atau saat makan? Yang pasti kita harus memperhatikan penyerapan dari obat tersebut. Penyerapan obat tersebut itu juga dipengaruhi oleh adanya reseptor, apakah dia termasuk obat yang tidak perlu dibawa atau ditangkap oleh reseptor, itu juga menjadi pengaruh. Lalu, ketersediaan hayati, artinya beberapa hal yang bisa mempengaruhi jumlah-jumlah obat yang harus diabsorpsi. Ada juga efek terapeutik obat yang bersangkutan. Kita harus memperhatikan itu, efek terapiknya mau berapa jam baru muncul. Nah, itu harus diperhatikan juga. Ada komponen interaksi dengan makanan, sehingga kita perlu mengatur pemberian obat dengan makanan. Ini ya penyebabnya. Penyebab yang paling umum, yang paling bisa kita temui itu biasanya adalah perubahan motilitas lambung dan usus. Apakah bisa cepat, apakah bisa lambat. Karena usus sendiri itu menjadi tempat di mana obat itu diserap. Bagaimana obat itu akan diserap oleh tubuh, dibawa oleh ke sirkulasi darah untuk disampaikan ke sel target. Sehingga usus ini berperan penting dalam motilitasnya. Artinya apabila usus ini bekerjanya cepat, maka obat juga akan terserap dengan cepat. Tapi kalau ususnya ini bekerja lambat, ya obat akan lambat diserap sehingga efek yang dirasakan juga masih akan lama. Nah, motilitasnya itu bisa cepat bisa lambat itu disebabkan oleh apa? Ya tadi, kalau ada makanan yang bersamaan dengan yang kita konsumsi bisa juga menjadi lebih cepat, atau kalau tidak ada makanan yang kita konsumsi usus menjadi bergerak lebih lambat. Itu juga mempengaruhi. Nah, kalau di sini pH di sini contohnya di lambung dan di usus hari setelah makan biasanya ada pergeseran pH menjadi lebih asam atau menjadi lebih tinggi. Sehingga kalau di dalam usus itu terjadi peningkatan pH, maka harapannya kita akan mengkonsumsi makanan itu kira-kira setengah sampai 3 jam setelah makan itu baru akan obatnya bereaksi. Jika obat diminum setelah makan, tentu saja akan memperlambat absorpsi obat sehingga perubahan pH pun akan berpengaruh. Itu ya, jadi kalau ada makanan yang kita konsumsi, biasanya akan merubah pH dalam usus atau dalam lambung sehingga kalau merubah pH, sedangkan obat tersebut bersifat basa, tentu tidak akan bisa terserap karena pH kita dalam usus kita itu bersifat asam ketika ada makanan. Sehingga harapannya obat-obat yang dikonsumsi dengan makanan memang obat-obat yang memang bersifat asam atau sama dengan yang ada dalam usus. Nah, kalau memang sifatnya basa, artinya memang pH kita dalam usus dalam kondisi basa atau memang tidak ada makanan. Nah, maksudnya ketersediaan hayati di sini adalah misalkan pada obat-obat antibiotik. Biasanya dia sifatnya itu tidak stabil dalam suasana asam. Tadi saya bilang ya antibiotik itu sifatnya dia tidak stabil dalam asam. Artinya dia akan larut dalam basa, suasana basa. Sehingga harapannya nanti obat-obatan seperti diazepam, dioksin itu bisa terhidrolisis sehingga bisa mengurangi absorpsinya dalam kondisi perut kosong. Atau juga pembentukan kompleks atau kelat. Tadi misalkan susu dengan obat, jelas itu akan menimbulkan suatu kompleksitas sehingga
obat tidak bisa bekerja secara optimal. Di sini contohnya adalah produk-produk susu yang tinggi kalsium. Biasanya akan mempengaruhi penyerapan tetrasiklin jika diminum bersamaan. Sehingga secara umum disarankan minum obat itu harus air putih, bukan teh, bukan kopi, dan bukan susu. Nah, kalau untuk antasida memang biasanya akan bekerja menghambat absorpsinya. Gitu ya, jadi beberapa hal terkait dengan terganggunya transport dan beberapa hal ini nanti bisa dibaca lagi. Contoh-contohnya jus jeruk biasanya bisa menghambat enzim yang terlibat pada metabolisme obat sehingga pengaruh obat-obatan itu bisa lebih intensif. Peningkatan pengaruh obat jika obat diabsorpsi lebih dari yang diharapkan sehingga memberikan efek yang berlebihan. Contohnya misalkan obat hipertensi, dia tujuannya adalah menurunkan tekanan darah. Obat penurun kolesterol, dia meningkatkan absorpsi dan menyebabkan kerusakan otot yang ya ini adalah hal-hal contoh-contoh obat yang mana kalau pemberian vitamin C bersamaan dengan obat yang mengandung zat besi biasanya akan meningkatkan penyerapan. Tapi kalau obat-obat antiinflamasi seperti aspirin itu bisa berdampak pada situasi asam dalam perut. Itu ya, nanti bisa dibaca lagi beberapa contoh makanan-makanan yang memang harus dibatasi dan juga harus diperhatikan terkait dengan tadi ya pengobatan yang harus diterapkan. Ya, aku rasa nanti bisa kalian pelajari ini hal-hal tambahan. Yang paling penting dalam proses konseling kita harus memperhatikan saver tadi ya, prinsip saver dan kita harus bisa memahami obat-obat apa saja yang berkaitan dengan makanan yang bisa memperlambat absorpsi, mempengaruhi motilitas usus, mempengaruhi perubahan pH dalam usus atau dalam lambung itu hal yang perlu kalian pelajari lebih dalam. Ini contoh obat yang harus dikonsumsi dalam kondisi sebelum makan atau yang sesudah makan, gitu ya. Ya, contoh-contohnya seperti ini. Nah, terima kasih, Ibu rasa cukup. Mari semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.